Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qaddarana wa iyyakum bihuduri hadzal majlis al-mubarak alladzi fihi yuqra'ul mauludun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi bihi ghafara Allahu li Adam wa fi sulbihi nuruh alladzi bihi salima safinatun nur alladzi bihi yaqbadu Allahu taubata Yunus wa sallamahu min butunil hut alladzi bihi yaghfiru Allahu ta'ala jami'a dhunubil mudhnibin alladzi bihi yuftahu kullu mughlaq alladzi bihi yuqda kullu hajat min alladzi bihi yahtadil muhtaduna ila tariqihil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, masih mau niku kula tak cerita sampeyan niku ahli surga kabeh, amin. Ahli surga semuanya. Tadi sudah diawali bicara surga, diteruskan oleh kasepuhan kita juga bicara surga. Kaya sampai niki jaminan di surga. Allahumma sesuai yang telah diperintahkan Allah dalam salah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, balap-balapanlah kalian, berlombalah kalian, uji kecepatanlah kalian pada pengampunan dari Tuhan kalian, dan berbalapanlah kepada menuju surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Luasnya bagaikan langit dan bumi. Yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dari ayat ini, dengan keterangan-keterangan tadi, jelas satu jawaban bahwa kumpulnya panjenengan semua ini merupakan perkumpulan ahli surga, perkumpulan ahli
surga. Yang luasnya surga itu bagaikan langit dan bumi. Berarti sama dengan langit yang kita lihat saat ini dan bumi yang basah yang kita duduki saat ini. Oh, tidak. Ahli tafsir mengatakan bisanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan luasnya surga bagaikan langit ini dalam mafhum faham manusia, bisa dari sisi jihad jami persamaannya, karena langit memiliki tabaqat, memiliki tingkatan, dan surga pun sama memiliki tingkatan. Sehingga dalam hal ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umat begitu banyak sejak Nabi Adam sampai kita para sahabat. Kalau saja surga hanya sebatas bagaikan langit, surga hanya sebatas bagaikan bumi, seberapanya kita untuk memiliki surga?" Rasulullah menjawab dengan sederhana, "Atadruna idza ja'atin nahar dhahabatil lail wa idza ja'atil lail dhahabatin nahar." Wahai para sahabat, tidakkah engkau ketahui ketika malam itu datang, maka siapa yang tahu perginya siang? Siapa yang tahu ketika siang itu datang, perginya malam? Artinya bahwa surga yang telah diciptakan oleh Allah untuk umat yang taat kepada Allah ini beberapa tingkatan yang tidak terbatas, dan ada riwayat bahwa yang ditamsilkan dalam Al-Quran ini, yang luasnya surga bagaikan luasnya tingkatan-tingkatan langit dan lapisan-lapisan bumi, ini dimilikan untuk seorang, untuk satu orang. Makanya dengan berkah maulid ini, dengan berkah Nabi ini, ibu-ibu jangan khawatir kalau tadi Pak Kiai sholat rajin, duha rajin, tahajud tidak ketinggalan, tapi rezeki kok sedikit. Sementara orang lain yang tidak sholat, tidak kenal waktu, rezekinya banyak. Jangan khawatir, Allah sediakan untuk sampean surga satu orang, luasnya hamparan bumi dan 7 tingkat langit. Hadiah bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah biarkan. Di sini kita ngontrak. Ada banjir, kita angkat koper, ya begitu ya. Rezeki pisah. Udah biarkan, sabar, sabar kata Allah. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Luasnya surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk setiap satu orang yang taat kepada Allah. Ngerti ibu-ibu berapa luasnya surga untuk satu orang? Seluas langit dan bumi. Siapa yang mau? Siapa yang tidak butuh surga di sini?
Saya rasa semuanya butuh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu bukan untuk siapa-siapa. Tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tidak ada. Kecuali siapa yang telah dijamin adalah hanya orang-orang yang telah dijaminkan oleh Rasulullah. Itu yang akan masuk surga. Seperti tadi yang telah dijelaskan. Dalam ayat ini diteruskan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Surga untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat itu ada lanjutannya, alladzina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa mengaplikasikan takwa dalam statement berbuat baik terhadap Allah, berbuat baik terhadap manusia. Yang digambarkan di sana dicontohkan adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang suka gemar membelanjakan hartanya di saat kondisi senang atau di saat kondisi susah, di saat kondisi suka atau di saat kondisi tidak suka. Seperti sekarang bulan Maulid, di mana-mana Maulid. Ini kalau tahu berapa harta kita dikorbankan untuk Nabi kita. Berapa harta kita dikorbankan untuk Nabi kita. Katanya kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk ihsan yang diajarkan bagi para manusia-manusia hamba Allah yang akan mengenyam keluasan surga yang bagaikan langit dan bumi. Salah satunya ihsan di situ, gemar menginfakkan hartanya di dalam jalan perjuangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunfiqun, menginfakkan, pakai mabninya mabni ma'lum, bukan mabni majhul. Bukan yunfakun, bukan orang-orang yang suka mengambil berkah. Bentuk takwa penggambarannya adalah infak fi sabilillah, membelanjakan hartanya di pembangunan masjid, di maulid Nabi. Ini maulid Nabi ini luar biasa, subhanallah. Tadi Kiai yang pertama membicarakan di Indonesia mayoritas umat Islam terbesar, tapi alhamdulillah aman karena ada NU. Belum habis dengan kalimat NU, karena NU di situ megang maulid. Karena ada maulid, ini kuncinya. Bisa aman. Coba di Irak, di Iran, di Saudi, di daerah-daerah lain, perang lagi, perang lagi, perang lagi, perang lagi, karena tidak ada berkah maulid. Di kita ada berkah maulid, alhamdulillah. Mari infak di situ, tidak harus banyak. Dalam ayat ini ada riwayat sampai Sayyidah Aisyah itu menginfakkan hanya 1 butir biji anggur. Ada sahabat yang menginfakkan kulit kurma. Apapun namanya itu, kalau memang ada manfaat untuk perjuangan Allah, untuk perjuangan Rasulullah,
ini berarti dalam hidup kita. Infak. Apalagi yang besar-besaran, ada maulid, nyumbang kambing 10, ada pembangunan masjid nggak dibiarin lagi, nyumbang 100 sah 3 hari sekali. Udah Masya Allah. Ini bentuk daripada ihsan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bentuk ihsan? Padahal di situ pengembangan badal daripada ilmu takin katanya. Nanti dilihat di akhir. Yunfiquna amwalahum fi sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Infak, kata Allah, sanggup menahan marah ketika marah. Saya yakin semua senang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Rasulullah salat, kami yakin yang ada di sini semua salat. Rasulullah zakat, kami yakin yang ada di sini semuanya zakat. Rasulullah puasa Ramadan, kami yakin yang hadir di sini semua ahli puasa Ramadan. Amin. Tapi yang belum yakin, Rasulullah tidak pernah ghibah. Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan kanca temannya. Nah ini yang belum kami yakin. Rasulullah tidak pernah ghibah. Kalau kita cinta Rasulullah, kita taat ajaran Rasulullah, belajar dari hal yang sedikit, insya Allah ketika kita dihadapkan pelajaran yang berat dari Rasulullah, tidak akan terasa berat. Ini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsin. Apa muhsin itu? Isalul khair lil ghaib. Muhsin, orang yang suka memiliki konsekuensi menciptakan karya baik untuk orang lain. Ini muhsin. Untuk tingkatan kita, untuk tingkatan kita. Tapi kalau untuk tingkatan orang-orang yang lebih atas daripada kita, seperti yang dibicarakan oleh Nabi Allah Isa, laisal muhsin man ahsana liman ahsana, walakin al muhsin man ahsana liman asa. Nabi Allah Isa berkata, kalau mau kalian pengen tahu siapa orang yang dikatakan muhsin di dalam Al-Quran ayat tadi, adalah orang-orang yang suka membalas kebaikan-kebaikan kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Karena kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, kata Nabi Isa, itu mukafaah. Al-ihsan lil muhsin huwa al-mukafa'ah, huwa tijarah. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu niaga namanya, jual beli. Kata Nabi Isa, kalau yang namanya berbuat baik, yang dimaksud dalam ayat ini yang dicintai oleh Allah, yang mewariskan masuk surganya Allah, yang lebarnya selebar langit dan bumi, adalah man ahsana liman asa. Orang yang gemar berbuat baik walaupun kepada orang yang suka berbuat jelek kepada kita. Ini yang cerminan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya malam ini sampai luar biasa. Beruntung luar biasa. Masya Allah.
Ini kebetulan tadi siang kan saya yang ke sana ke tim manajemen, yang kebetulan di situ kumpul para habaib termasuk Habib Salim Jindan, Habib Ahmad Jindan, Yai Mas Roni dari Semarang, dari Solo Tigo 40 orang Yai kumpul di situ, dan saya di antara salah satu yang bertanya tentang jadwal Abah Maulana Habib Muhammad Lutfi malam ini. Beliau ada jadwalnya 5 jadwalnya malam ini. Jadi ketika harus datang kemana Abah, itu prerogatif Abah. Sekalipun orang terdekat dengan Abah Lutfi ini tidak bisa, harus kemana dan kemana. Tadi bicaranya seperti itu waktu menunggu Abah rawuh. Nah kebetulan rawuh 5:30 tadi. Kita tidak sempat langsung ke kediamannya Haji Nanak, calon Bupati Cirebon. Beliau bersama saya sejak tahun 8990 di Majelis Tanjung Sholawat. Tapi jangan khawatir, kalau orang yang berakhlak itu jadi perlu diketahui bahwa beliau tetap hadir. Cuma masalahnya ini waktu sudah jam 1, jadi panitia mempertimbangkan waktu untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi acara beliau hadir. Kalau yang mau ketemu sama Abah Lutfi bisa menunggu nanti di Bahaji Tawab. Yang tidak, selamat berpulang, hati-hati sampai di rumah. Kita berdoa mudah-mudahan malam ini betul-betul malam yang penuh rahmat, dan rahmat ini dibawa oleh kita ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Mari sama-sama dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biberkatil maulid, mudah-mudahan kita diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan husnul khatimah. Monggo sareng-sareng. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika mimma sa'ada bika bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.